Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmayuni Lubis, JGP Angkatan 9 akan membuat aksi nyata modul 14 diseminasi budaya positif di sekolah. Adapun latar belakangnya yaitu sekolah adalah institusi pembentukan karakter. Makna pendidikan dari Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Untuk mewujudkan hal tersebut, penting sekali penerapan budaya positif sekolah dalam pembiasaan sehari-hari untuk penanaman budi pekerti siswa sebagai pembentukan karakter pribadi. Adapun tujuannya yaitu membantu proses belajar mengajar sehingga lebih mudah dan tidak menekan murid, membangun hubungan positif dan lebih dekat antara guru dan murid, serta membiasakan murid menerapkan budaya positif sehingga menjadi karakter positif dan memiliki budi pekerti. Tolak ukurnya yaitu murid aktif dan semangat belajar, guru dan murid saling menyayangi, guru dan murid saling menghargai, dan guru dan murid saling peduli. Lini masa tindakan yang akan dilakukan yaitu mengajukan gagasan kepada kepala sekolah, diskusi mengenai langkah konkret yang akan diambil, menentukan jadwal rapat koordinasi dengan guru-guru serta didampingi oleh kepala sekolah, membuat kesepakatan untuk mewujudkan kelas impian, kemudian terakhir mendesain kesepakatan kelas. Adapun dukungan yang dibutuhkan yaitu yang pertama kepala sekolah dan stakeholder yang ada di sekolah, kemudian orang tua sebagai pendamping peserta didik dalam penerapan budaya positif, kemudian ada juga komite sekolah dan juga lingkungan masyarakat. Konsep inti dari budaya positif yaitu ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, teori motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 kontrol guru, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baiklah, kali ini saya akan memaparkan diseminasi budaya positif yang ada di SDN 101903 Bakaran Batu, Kecamatan Lubuk Pakam. Mari kita simak diseminasi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini alhamdulillah di cuaca yang mendung-mendung hujan manja, kita diberi kesehatan untuk dapat hadir di forum ini dalam acara diseminasi tentang budaya positif. Bapak Ibu, jadi di sini saya akan menyampaikan apa-apa saja budaya positif yang akan kita lakukan di sekolah. Ya Bapak Ibu. Nah, dan untuk disepakati di setiap kelas kita biasanya itu ada yang namanya kesepakatan kelas, di mana yang pertama itu saling menghargai pendapat anggota diskusi, kedua angkatan sebelum berbicara, yang ketiga terlibat aktif dalam pelaksanaan diskusi dan menjaga etika kesopanan selama diskusi berlangsung. Ini kesepakatan kita hari ini ya Bapak Ibu. Jadi jika ada yang ingin ditanya, ingat kesepakatannya tadi. Baik, kata pengantarnya di sini saya ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Jadi guru itu ibarat petani, ya Bapak Ibu. Dalam hakikatnya kewajibannya sama dengan seorang pendidik yang menanam padi, hanya menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah. Seorang petani menjadi petani yang profesional, yang bisa membuat padi-padi itu tumbuh dengan kita ya Bapak Ibu, untuk menjadikan peserta didik yang pintar, yang sopan, yang beretika, maka kita juga harus memulai dari sendiri. Baru di sini Bapak dan Ibu guru kita sering berbicara tentang hukuman untuk mendisiplinkan anak. Kira-kira Bapak Ibu, setujukah Bapak Ibu tentang hukuman yang kita lakukan kepada murid? Bagaimana Bapak Ibu, setuju? Enggak, ya baik. Jadi sebenarnya hukuman itu bukan untuk mendisiplinkan, ya Bapak Ibu, tapi hanya sebagai rasa takut. Nah, ketika murid mendapat hukuman,
Kalau hukumannya tidak sesuai dengan, misalnya gini, tanda kerasnya itu hanya sampai level A, nah ya hadiah. Jadi anak-anak yang bisa menjawab pertanyaan contohnya gitu kan, ada kita kasih walaupun hanya bonbon. Nah memang hadiahnya nggak seberapa, tapi anak itu tadi semangat, itulah namanya pemberian penghargaan. Ya Bapak Ibu, kita buat nanti di kelas kita, insya Allah pasti pembelajarannya tambah aktif. Kemudian ada hal-hal yang menjadi praktek baik di sekolah. Yang pertama itu adanya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Baru teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol guru, dan restitusi segitiga retribusi. Yang pertama mau kita bahas di sini adalah disiplin positif. Nah, kalau kita bicara tentang disiplin, apa artinya disiplin? Kira-kira apa Bapak Ibu pengertian disiplin? Iya, disiplin itu adalah menaati peraturan, ya Bapak Ibu. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi sebenarnya disiplin ini dilakukan kadang-kadang karena takut dapat hukuman, punishment. Contohnya datang terlambat, memakai baju yang tidak sopan, datang ke sekolah, dan itu merokok, ya kan Pak Edi? Jadi di sini ada nilai-nilai kebajikannya. Setiap tindakan yang kita buat, jadi setiap perilaku perbuatan itu ada tujuannya. Jadi dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini dapat meningkatkan motivasi intrinsiknya. Jadi gini, anak murid itu kalau mau belajar ada 2 faktornya. Yang pertama itu faktor dari dalam dirinya, memang pingin dia belajar, dia suka belajar. Tapi ada juga faktor dari luar, contohnya dari orang tuanya. Kalau nanti dapat juara 1, nak, mama kasih hadiah iPhone, itu contoh. Itu adalah motivasi dari luar. Nah itu tadi dia. Kalau motivasi dari dalam itu memang dari dirinya sendiri, memang dianya suka belajar. Nah yang kita harus kembangkan sebagai guru bukan faktor ekstrinsik, tapi intrinsik dari dalam. Kita bangun kemampuan anak itu untuk semangat belajar. Itulah peran kita sebagai guru. Nah ini tadi ya kan Bapak Ibu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Inilah dia motivasi eksternal. Jadi kalau dia nggak melakukan itu, nggak dapat juara 1, nggak ada iPhone, kan gitu kan. Baru untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah itu juga termasuk eksternal. Contohnya kita sebagai guru, ayo siapa yang juara nanti dapat hadiah piala. Nah itu sebenarnya nggak baik juga gitu. Jadi sebenarnya yang harus kita kembangkan yaitu menghargai diri sendiri. Nah tujuannya adalah disiplin positif, yaitu motivasi internal, jadi dalam diri si anak. Nah seperti kata Ki Hajar Dewantara, bahwasanya merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya Bapak Ibu ya, sebenarnya yang bikin kita sukses itu ya diri kita sendiri, bukan orang lain. Walaupun ada itu biasanya hanya seperberapa lah gitu ya kan. Baru restitusi. Nah di dalam restitusi ya kan, adanya keyakinan kelas di kelas. Kita sering buat keyakinan kelas Bapak Ibu, kalau di kelas itu pasti ada contoh. Jika kita terlambat, apa yang hukumannya? Gitu. Di kelas tidak boleh terlambat, di kelas tidak boleh mencontek. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, udah, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid mereka berpikir tenang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia. Nah, ciri-ciri restitusi ya Bapak Ibu,
Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nah, jadi restitusi ini adalah bukan hukuman, tapi lebih ke arah memperbaiki kesalahan murid. Jadi kadang-kadang murid kita ada mencontek, kita marah-marahin. Padahal mungkin kita harusnya bertanya dulu kenapa dia mencontek. Apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Nah, ini sering terjadi salah paham ya Bapak Ibu. Kalau hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Contoh, guru olahraga membariskan murid di lapangan. Yang tidak tertib, ayo push up. Nah, itu adalah hukuman yang tiba-tiba, nggak direncanakan. Tapi kalau konsekuensi adalah hukuman yang direncanakan. Contoh, siapa yang datang terlambat upacara berdiri di luar gerbang, itu konsekuensi dan udah peraturannya seperti itu. Jadi itulah bedanya antara hukuman dan konsekuensi. Ya Bapak Ibu ya, kalau hukuman bersifat tiba-tiba, tapi kalau konsekuensi sudah direncanakan. Ya benar ya Bu Juraida ya. Nah, ini keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ayo siapa yang bisa bedakan Bapak Ibu? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak? Nah, bedanya Bapak dan Ibu antara peraturan dan keyakinan ini simpel. Kalau keyakinan kelas adalah segala sesuatu yang kita sepakati di kelas. Nah, semuanya setuju dengan peraturan itu. Tapi kalau kita bicara tentang peraturan, contoh yang tidak pakai helm kena tilang, itu kan memang peraturan dari atas. Jadi ketika kita nggak pakai helm, udah pasti dihukum. Tapi kalau keyakinan kelas, kita enak sama enak. Jadi si anak murid menyetujui, Bu, kalau datang terlambat nanti kami dihukum. Udah kesepakatan. Itulah bedanya antara peraturan dan keyakinan kelas. Semoga bapak-bapak ibu di sini udah kita buat ya Bapak Ibu ya, keyakinan kelas. Nah, ini contoh-contoh kesepakatan kelas yang bisa kesepakatan kelas yang bisa kita buat. Ini kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi kadang-kadang keyakinan kelas itu seperti jangan mengejek temannya, jangan membuli, jangan ngomong kasar. Nah, itu contoh keyakinan kelas. Ini tadi Bapak Ibu ya, peraturan dan keyakinan. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas itu berbentuk tanggung jawab, ya. Dilarang mengganggu orang lain. Jadi kalau keyakinan kelasnya, kalau ini bahasanya dilarang mengganggu orang lain, di keyakinan kelas menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti keyakinan kelasnya kita bisa apa? Disiplin. Ya Bapak Ibu dan berkomitmen. Dilarang mencontek. Nah, kalau di peraturan dilarang mencontek, kata-katanya itu dilarang. Sebenarnya nggak boleh kita bikin seperti itu, karena di keyakinan kelas harus memiliki sikap kejujuran. Ya Bapak Ibu. Baru dilarang berkelahi. Kata-kata peraturan ini biasanya menggunakan konotasi negatif, dilarang, ya, diganti menjadi kata-kata positif. Jadi saling mengasihi, kemudian bergantian atau menunggu giliran, menghormati. Gunakan masker itu biasanya untuk kesehatan dan keselamatan. Ya Bapak Ibu, jadi bisa kita bedakan mana peraturan dan mana keyakinan kelas. Nah, sama kayak tadi juga hukuman. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, ya kan? Namanya hukuman, menyakitkan kita kan. Tapi kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Baru membuat anak sakit, fisik maupun hati. Kadang kita jadi guru, kita nggak tahu anak itu datang terlambat kenapa.
kita nggak tanya dulu alasannya kenapa. Entahnya dia barnya bocor di jalan, tapi kita sampai di kelas langsung marah-marah. Kira-kira menyakitkan hati anak nggak? Menyakitkan hati. Makanya sebenarnya kita tidak melakukan itu ya Bapak Ibu. Kita harus tanya dulu apa penyebabnya. Ya Bapak Ibu, kemudian kita lanjut aja ini kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Ya Bapak Ibu, kita juga percaya bahwa murid memiliki tujuan di balik perilaku mereka. Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Jadi Stigdesser mengatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Nah, inilah dia kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia itu biasanya butuh kasih sayang, ya kan Pak Edi? Perlu perasaan dicintai, diterima, ya kan? Kehadiran kita dibutuhkan, ya kan Pak Edi? Baru kebutuhan dasar manusia itu juga kesenangan, kebahagiaan. Kan nggak mungkin kita hidup mau sedih-sedih, ya kan Bu Juraida? Baru kebebasan. Kebebasan di sini bukan kebebasan dalam arti bablas ya. Kebebasan artinya mengeluarkan pendapat, kebebasan untuk menentukan hidup kita. Baru penguasaan. Kira-kira kita pengen nggak jadi orang yang berkuasa? Minimal untuk di lingkungan rumah kita, ya kan? Sebagai orang tua kita juga harus memiliki sikap penguasa. Dan kemudian sikap untuk bertahan hidup. Contohnya makan, ya Pak Edi, minum, tempat tinggal, itu kan kebutuhan dasar manusia. Iya, pakaian. Ya juga kita nggak pakai pakaian. Aduh. Iya. Pak Edi, coba ini ada tugas Pak Edi. Wah, ada pernyataan Pak Edi. Saya kecewa sekali dengan kamu. Harusnya kata kecewa diganti. Ya Pak Edi, diganti apa Pak Edi kira-kira? Sekali dengan kamu. Iya, pintar. Jadi kalau kita bilang saya kecewa sekali dengan kamu, itu sepertinya kayaknya kita membuat orang itu jadi merasa bersalah, ya kan? Baru yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya, salah aja. Kira-kira bisa diganti nggak Pak Edi? Diganti dengan kata yang lebih baik ya Bapak Ibu ya. Kita bisa mencobanya lagi, atau kita bisa mengulang lagi, gitu kan? Karena kalau kita bilang kamu tidak pernah benar melakukannya, nanti kita sebagai guru itu seperti penghukum. Kita langsung hukum anak bahwasanya dia udah pasti, ya betul. Nah, ayolah, letakkanlah demi, lakukanlah demi ibu dan bapak. Ayolah. Kalau kata ayo itu kan kayak teman. Nah, jadi kita sebagai guru juga harus punya sikap kayak teman, merangkul. Jadi jangan juga kita jadi diktator kali sama murid, ya kan Pak Edi? Iya Bu. Nah, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Stiker itu kayak dibuat ya Bapak Ibu. Nah, di sini tugasnya apa guru? Biasanya sebagai pemantau, atau pantaunya itu. Kira-kira kelompok mana yang aktif? Nah, baru bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu sebagai manajer si gurunya. Bapak dan Ibu harus kita ketahui bahwasanya ada 5 kontrol guru. Yang pertama itu adalah membuat rasa bersalah, penghukum, teman, pemantau, dan manajer. Dari kelima fungsi kontrol guru ini, yang paling baik adalah sebagai manajer. Kenapa seperti itu? Kita yang mengatur hati kita. Kalau kira-kira kita palak kan sama murid itu, cuma kita yang bisa mengatur diri kita supaya tidak emosi. Murid melakukan kesalahan, kita juga yang mengatur hati kita supaya si murid tadi tidak melakukan hal yang sama berulang kali. Jadi Bapak Ibu, kalau bisa kita sebagai guru punyalah sifat seperti manajer. Istighfar ya. Iya betul, banyak-banyak istighfar. Ini Bapak Ibu ada namanya segitiga restitusi. Ya Bapak Ibu, seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya ketika murid melakukan kesalahan, jangan langsung dipanis kalau dialah membuat masalah. Nah, contoh ringan ini ya Bapak Ibu. Dari segitiga restitusi ini, yang pertama itu adalah menstabilkan
baru validasi kebutuhan, yang terakhir menanyakan keyakinan. Ini contoh Bapak Ibu, contoh ya. Murid datang terlambat, kita langsung marah-marah. Kamu terlambat ya, udah 5 kali kamu terlambat ya. Itu sebenarnya nggak boleh Bapak Ibu. Ya, dalam segitiga restitusi ada tahapan. Yang pertama kita tanya dulu, anak ibu, kenapa terlambat hari ini? Kita tanya dulu. Misalnya dia jawab, oh tadi malam saya ketiduran, bantuin bapak jualan kue. Kenapa kok bisa bantuin bapak? Biasanya kan nggak pernah. Iya bu, anggota bapak nggak hadir. Kan gitu kan, jadi saya yang bantuin bapak bu. Oh begitu. Kita sebagai guru jadinya kan tahu alasan dia kenapa terlambat. Baru kita tanya, kira-kira yang kamu lakukan itu salah nggak? Salah bu, saya sudah terlambat. Dia sudah mengakui, ya kan? Terus apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah, oh kalau begitu nak, besok jangan terlambat lagi. Berarti kamu sudah menyalahi keyakinan kelas kita. Apa itu? Tidak boleh datang terlambat. Jadi Bapak dan Ibu, kita tidak boleh terlalu menghakimi, karena kita juga kan guru pernah terlambat, ya kan Pak Edi? Mungkin kita marah-marah, ya kan Pak Edi? Tanpa nanya-nanya dulu. Nah ini tadi kayak tadi yang saya bilang menstabilkan identitas, ditanya dulu kenapa tadi datang terlambat. Nah ini kita lewatkan saja ya. Baru kemudian refleksi ya Bapak Ibu, hal apa saja yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Jadi apa yang kita dapatkan hari ini Bapak Ibu, bahwasanya sebagai guru kita harus bersifat sebagai manajer, ya, bukan sebagai penghukum membuat anak murid merasa bersalah. Lalu kemudian perasaan kita seperti apa, Pak Edi? Contohnya Pak Edi, yang tadi saya tinggal restitusi, nanti udah bisa ya kita lakukan di kelas ya Pak Edi ya. Jadi Bu Parniam juga ya, jangan langsung marah-marah ya Bu Par ya kalau murid terlambat ya Bu Par. Nah jadi guru itu memang kita harus punya sistem ngomong. Ngomong itu apa ngomong? Iya, jadi guru harus ngomong. Kita harus menyayangi murid, anggaplah itu anak kita sendiri. Kayak manapun harus kita sayangin ya Pak Edi. Iya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dengan penerapan budaya positif. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa Bapak Ibu terapkan di sekolah. Dimulailah dari membuat keyakinan kelas. Ya Bapak Ibu, nanti usahakan murid-muridnya mengutarakan isi hatinya untuk membuat keyakinan kelas agar tercipta suasana yang menyenangkan di kelas. Ya Bapak Ibu, demikianlah yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damn.